Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab tugas tutorial 3 yaitu pengantar sains data. Di sini kita disuruh untuk membuat visualisasi data dan multivarial, mungkin menggunakan sektor plot variabel A, G, E, L, DL, dan HDL terhadap Y. Tentukan model persamaan regresi linear secara simultan dan parsial. Berikan ulasan tentang model tersebut. Oke, di sini saya sudah menyiapkan tanda-tandanya. Kita uji saja ke aplikasi Visual Studio Code. Langsung aja. Pertama kita install paketnya dulu. Tinggal kita copy. Dia akan menginstal secara otomatis. Nah, seperti sudah. Lalu ke cara yang kedua yaitu memanggil paket. Nah, memanggil paketnya saya menggunakan cara yang lebih simpel aja dari sini. Ya. Lalu kita panggil yang sebenarnya ggplot. Kita langsung cara yang selanjutnya yaitu membaca data dari Excel. Copy. Kita masuk datanya. Lalu kita untuk melihat struktur datanya dan nama kolomnya. Lalu headnya sudah. Lalu kita coba buat datanya dulu ya, buatlah visualisasinya. Oke, kita langsung buat yang visualisasinya bersama. Enter. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Nah, untuk penjelasannya, sektor plot AGE terhadap Y menampilkan sekumpulan titik-titik yang menggambarkan hubungan antara usia seseorang AGE dan perkembangan penyakit atau kondisi klinis yang direpresentasikan oleh Y. Pola penyebaran titik dapat bergerak dari kiri bawah menuju kanan atas, menunjukkan kecenderungan garis tren yang meningkat. Nah, di gambar ini kan nih, saya besarkan nih, garisnya nih meningkat nih, melonjak ke atas. Lalu jika garis tren menanjak, maka hubungan antara AGE dan Y bersifat positif. Persebaran titik yang mengikuti garis repetisi menunjukkan adanya hubungan yang cukup positif. Titik-titik yang menyimpang dari garis kolektif yang terhadap
tetap berada dalam pola umum dan tidak kecenderungan hubungan. Dengan demikian, pola visual memperlihatkan bahwa semakin tinggi usia seseorang, nilai Y cenderung meningkat. Nah, untuk sifat ilmiahnya dari sudut pandangan medis, meningkat usia sangat berkaitan dengan memburuknya kondisi kesehatan. Bertambahnya usia identik dengan berkurangnya fungsi organ, meningkatnya resiko penyakit degeneratif, dan melemahnya reproduksi metabolik tubuh. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan nilai, terutama jika Y merupakan indikator berperan penyakit atau nilai risiko klinis. Visualisasi ini memberikan dasar ilmiah bahwa AGE merupakan variabel prediktor yang relevan dan layak untuk diikutsertakan dalam analisis referensi pada soal selanjutnya. Kita juga kita uji kode visual yang kedua, yaitu LDL. Kita copy juga LDL-nya, lalu kita copy. Setelah itu kita paste di sini, enter. Nah, ini dia kode secret plot LDL terhadap Y. Penjelasannya itu secret plot plot LDL terhadap Y menampilkan pola bersebaran titik yang cenderung meningkat mengikuti garis tren positif. Titik-titik pada data terlihat bergerak ke arah kanan atas atau menunjukkan adanya hubungan searah antara kadar LDL dan nilai Y. Garis tren yang menanjak mengindikasi hubungan positif antara LDL terhadap Y. Titik-titik berada cukup dekat dengan garis regresi menandakan pola yang stabil. Terdapat beberapa data yang menyimpang, tetapi tidak menghilangkan kecenderungan utama. Secara visual, semakin tinggi kadar LDL, maka Y-nya semakin meningkat. Nah, seperti pada data di samping ini, titik-titik hijau ini menunjukkan itu bahwa garis rajanya itu menandakan pola yang stabil, dan garisnya yang menonjol itu meningkatkan. Semakin tinggi kadar LDL-nya, maka nilai Y-nya juga semakin meningkat. Untuk penjelasan ilmiahnya, LDL dikenal sebagai kolesterol jahat yang memiliki peran besar dalam meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. LDL dapat menyebabkan penampakan plat pada pembuluh darah, memburuknya sirkulasi, dan meningkatnya tekanan pada sistem kardiometabolik. Kita langsung ke cara yang ketiga, yaitu kita uji plot HDL-nya. Kita copy dulu untuk mengujinya. Kita copy. Enter. Nah, ini dia sudah muncul plot HDL-nya. Nah, untuk penjelasan plot HDL ini terhadap Y menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan AGE dan LDL. Garis tren tampak menurun dari kiri atas ke bawah ke kanan bawah, memperlihatkan hubungan yang berlawanan. Garis yang menurun menunjukkan adanya hubungan negatif antara HDL terhadap Y dan Y. Titik-titik data penyebaran di sekitar garis umum menandakan pola konsisten. Walaupun terdapat titik-titik yang menyimpang, pola terutama tetap jelas. Nah, itu dijelaskan pada ini. Yang garisnya kan melonjak ke atas, itu menandakan itu garisnya tampak menurun dari kiri turun ke bawah, itu memberikan hubungan yang berlawan dari kode-kode yang sebelumnya. Nah, langsung kita uji yang keempat, yaitu secret metric atau multivarial. Kita coba kode yang tidak berwarna dulu, karena ada dua cara. Kita coba dulu. Kita tunggu
prosesnya sampai 100%. Nah, ini dia muncul. Coba zoom. Nggak bisa zoom. Nah, ini dia untuk yang tidak berwarna, maka tidak terlalu jelas bagaimana kondisi kalau ada penyakit atau segala macam. Kita coba dengan yang kode yang visualisasi yang berwarna, maka akan terlihat berbeda, maka akan akan terlihat bahwa itu tuh menandakan apa gitu misalnya. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai 100%. Nah, ini dia. Nah, terlihat untuk penjelasannya itu plot metrik memberikan gambaran hubungan antara semua variabel secara simultan. Setiap pasangan variabel ditampilkan sehingga memudahkan analisis pola dan korelasi di dalam dataset. Beberapa ditemukan visualisasi yang terlihat, yaitu AGE dan LDL menunjukkan kecenderungan pola naik, yang berarti semakin tua usia seseorang, kadar LDL-nya juga meningkat. HDL dan Y memperlihatkan pola menurun yang konsisten dengan graf individual. Distribusi masing-masing variabel tampak pada diagonal sehingga memudahkan penilaian bentuk distribusi dan potensi outlier. Pewarnaan berdasarkan kategori Y menunjukkan memisahnya kelas yang memperlihatkan bahwa kelompok Y tinggi cenderung muncul pada nilai AGE dan LDL yang tinggi, serta nil HDL-nya yang rendah. Sektor problematik ini memperkuat hasil variabel dan memberikan gambaran keseluruhan mengenai interaksi antar variabel. Nah, untuk penjelasan ilmiah, secara ilmiah, sektor probability membantu nilai sesuai variabel untuk analisis grafis. Hubungan linear yang terlihat antara AGE, LDL, dan HDL terhadap Y menunjukkan bahwa ketika variabel ini layak digunakan dalam model statistik. Selain itu, pola penyebaran antara variabel bebas memberikan indikasi awal mengenai potensi multikollinearitas yang penting untuk analisis pada soal berikutnya. Nah, dari yang menarik ini kan menunjukkan semua data nih dari AGE, LDL, HDL itu kan. Yang cenderung naik itu malah lebih AGE sama LDL. Sedangkan HDL itu ketika diuji maka yang berwarna merah ini semakin turun. Langsung kita jawab soal yang nomor 2, yaitu kita untuk menentukan model regresi linear secara simultan dan persis. Nah, ini dia, kita coba dulu. Copy. Lalu kita coba yang bawahnya, summary model simultan. Kita copy, lalu kita paste di sini. Kemudian kita enter. Nah, ini muncul. Nah, kita coba semuanya. Semoga tidak error. Saya coba semasan bersamaan error. Enter. Nah, muncul hasil berarti jadi error. Semua model AGE, HDL, dan LL dan model simultan muncul pada data.
Nah, model persamaan regresi linear secara simultan dan presisi. Model simultan berganda Y sama dengan 2,266,63 ditambah 0,60 X AGE min 0,04 X LGY. Dan model presisi yaitu satuan variabel bebas Y sama dengan 1,121,67 ditambah 0,1 AGE. Y sama dengan 31,8 ditambah 0,25 LDL. Y sama dengan 291,69 dikurang 2,77 seperti di data nih. Dan nih tadi terujinya cocok, tidak terjadi kesalahan. Nah, usulan model. Pada model simultan hanya variabel HDL yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Y dengan nilai P kurang dari 0,0001 dan konsekuensinya negatif min 2,74. Artinya semakin tinggi HDL nya, nilai Y cenderung menurun secara signifikan. Variabel AGE dan LDL pada model simultan tidak signifikan, malah P-nya kurang dari 0,3, sehingga kontribusi terhadap prediksi Y tidak cukup kuat bila disertai bersama variabel lain. Nilai R squared model simultan adalah 0,61, artinya variabel AGE, LDL, dan HDL bersama-sama hanya menjelaskan 16,8% variabel pada Y. Sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar model. Pada model pasti hanya HDL yang signifikannya P kurang dari 0,001 dengan hubungan negatif, sementara AGE dan LDL masing-masing tidak signifikan. Visualisasi standar error menyimpang prediksi paling kecil terhadap pada metode dengan IIDL saja, menandakan model dengan LDL lebih baik dibandingkan menggunakan ADE atau E. Kesimpulannya, model terbaik untuk menyelesaikan Y adalah penggunaan variabel HDL saja, karena memberikan pengaruh signifikan dan fit lebih baik. Penambahan AGE dan LDE pada model berganda tidak memperbaiki prediksi secara signifikan. HDL berperan sebagai variabel rektor utama di sini. Nah, itu tadi untuk menjawab tugas tutorial 3 pengadaan sains data. Sudah saya uji melalui aplikasi RStudio. Nah, untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.